Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Siska, Siti, Sri, Samsiatus, Siva, dan Teti Suhati akan membagikan pengetahuan ilmu dan jawaban tentang topik 2.4 demonstrasi kontekstual mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan kombinasi antar aspek. Mohon ditonton dengan baik ya. Bapak Ibu, mari kita mengenali kombinasi antar aspek. Nah, ada aspek konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, kombinasi antar aspek konten dan proses itu memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi materi dengan cara yang paling sesuai untuk mereka. Dan untuk kombinasi antar aspek proses dan produk, siswa itu memiliki kesempatan untuk memikirkan, menerapkan, dan mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari. Selain itu, ada aspek produk dan lingkungan belajar, yang berarti lingkungan belajar yang mendukung kreativitas dan kolaborasi akan memfasilitasi pembuatan produk yang lebih inovatif. Dan yang terakhir, konten lingkungan belajar. Konten dan lingkungan belajar yaitu konten yang relevan dengan pengalaman siswa, akan lebih mudah dipahami dalam lingkungan yang positif dan mendukung. Berarti setiap aspek dalam pembelajaran diferensiasi itu saling berkolaborasi dan berkombinasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Topik 2.3, ruang kolaborasi, kita sudah menonton video alternatif. Nah, lalu di sini di demonstrasi kontekstual ada sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Jika Anda yang menjadi gurunya, aspek kegiatan belajar seperti apa yang akan Anda lakukan? Dengan memperhatikan aspek diferensiasi yang dipilih. Nah, maka kita akan menyajikan jawabannya. Nah, Bapak Ibu, kami sajikan jawaban pertama kami, yaitu di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, materi membaca iklan, fakta, dan opini. Ada aspek konten dan proses. Lalu di konten itu materi dibagi menjadi tingkat-tingkatan, meliputi mengidentifikasi kalimat fakta dan opini dalam sebuah iklan, mengidentifikasi informasi penting dalam sebuah iklan, lalu yang ketiga menganalisis informasi dari sebuah iklan. Nah, media yang dipakai untuk ada 3 kelompok kan, kelompok dasar, cakap, dan mahir. Untuk kelompok dasar itu LKPD-nya menggunakan media koran, kelompok cakap itu menggunakan media brosur, dan kelompok mahir menggunakan video pembelajaran. Nah, adapun di prosesnya, siswa dibagi menjadi 3 kelompok ya, yang tadi sudah disampaikan, ada dasar, cakap, dan mahir. Nah, lalu treatment setiap kelompok itu berbeda-beda. Kelompok mahir itu sedikit bimbingannya, karena mereka sudah mahir, lalu kelompok cakap juga terdapat bantuan, namun tidak sedetail dasar atau tidak sesering dasar lah ya. Nah, kalau untuk kelompok dasar ini, kita melakukan bantuan secara intens dan detail secara terus-menerus gitu. Nah, ada lingkungan belajar, yaitu yang pertama, pembelajaran berdasarkan kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Lalu yang kedua, ada memanfaatkan koran, brosur, dan video iklan. Berikut kami sajikan juga dokumentasi untuk menunjang jawaban ini. Kami sudah melakukannya di sekolah PLP yang dilaksanakan, yaitu di SD Negeri Sukamulya, Kuningan. Jawaban yang kedua itu adalah mata pelajaran sistem pencernaan kelas 5, ada konten, proses, dan produk. Untuk konten yang dipelajari oleh siswa yaitu konten mata pelajaran IPA, materi sistem pencernaan teman-teman, yaitu alur kerja, proses sistem pencernaan, fungsi organ pencernaan, dan nutrisi dalam tubuh. Kemudian ada permasalahan sistem pencernaan. Untuk prosesnya, nah kita melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Dari asesmen tersebut lalu dilihatkan kemampuan peserta didik. Setelah itu guru membagi 3 kelompok, yaitu kelompok dasar, cakap, dan mahir. Kelompok dasar, guru memberikan bantuan belajar siswa secara intens. Kelompok cakap memberikan bantuan belajar secara tidak terlalu intens. Lalu mahir tidak membimbing secara intens. Adapun untuk produknya, untuk kelompok dasar itu mendemonstrasikan produk dengan menggunakan puzzle. Lalu untuk kelompok cakap mendemonstrasikan produk dengan bentuk infografis. Sedangkan untuk kelompok mahir mendemonstrasikan produk dengan bentuk poster, mengkampanyekan edukasi tentang permasalahan sistem pencernaan. Adapun untuk lingkungan belajarnya, itu dalam proses pembelajaran melalui aktivitas belajar mandiri, namun pengaturan tata letak peserta didik belajar dengan cara kelompok agar penyesuaian kelompoknya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Berikut saya lampirkan dokumentasi tentang LKPD
ya, termasuk ini adalah produknya ya, produk dan konten dari pembelajaran ini. Selanjutnya ada mata pelajaran Pancasila kelas 5, materi tentang makanan dan baju adat khas daerah Indonesia. Untuk kontennya itu ada 2 kelompok ya, kelompok A dan kelompok B. Siswa dengan kelompok dasar diberikan LKPD berupa kegiatan untuk mencari informasi terkait makanan serta baju adat khas di daerah Indonesia. Sedangkan kelompok B itu kemampuan cakap diberikan LKPD berupa kegiatan memberikan informasi terkait makanan serta baju adat khas daerah Indonesia. Nah, untuk prosesnya kelompok dasar atau kelompok A itu diminta untuk mencari informasi, sedangkan kelompok B itu diminta untuk memberikan informasi. Nah, lingkungan belajarnya itu adalah berkelompok untuk bermain peran dan menggunakan setting ruang kelas kotak. Berikut dokumentasinya saya lampirkan untuk mendukung jawaban yang ketiga ini ya, teman-teman. Jawaban yang terakhir ada di mata pelajaran matematika kelas 5, materinya tentang membandingkan ciri-ciri segi 4. Ada trapesium, jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, dan layang-layang, teman-teman. Untuk kontennya itu ada 3 kelompok, audio, visual, dan kinestetik. Nah, untuk audio itu mengamati video pembelajaran, lalu untuk visual melalui lembar LKPD itu membandingkan ciri-ciri bangun datar segi 4 ya di LKPD-nya. Lalu untuk kinestetis itu menggunakan media pembelajaran sedatar atau sedotan bangun datar. Nah, untuk prosesnya guru melakukan asesmen diagnostik, guru juga membagi 3 kategori, ada dasar, cakap, dan mahir. Lalu guru mengelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Untuk kelompok mahir LKPD dengan pita hijau, kelompok cakap LKPD dengan pita kuning, dan kelompok dasar LKPD dengan pita merah. Itu sama ya untuk untuk dibimbing secara intensnya. Untuk lingkungan belajarnya itu sekolah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, penugasan, dan demonstrasi kontekstual serta tanya jawab. Baik, untuk kesimpulannya, penerapan pembelajaran diferensiasi yang mengkombinasikan berbagai aspek seperti konten, proses, produk, dan lingkungan belajar dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Dengan memberikan kebebasan untuk mengeksplorasi materi sesuai dengan cara mereka sendiri, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas dan kolaborasi, siswa dapat lebih mudah memahami konten, menerapkan pengetahuan, dan menghasilkan produk yang inovatif. Berikut adalah jawaban kami terkait topik 2.4 demonstrasi kontekstual pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.